Assalamualaikum, nama saya Muhammad Reza Palepi Harahap, kelas manajemen 2C dengan NIM 0506213179. Di sini saya mengambil tema dari HAM, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Saya akan mengambil pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste, yaitu pelanggaran HAM Santa Cruz. Sejak tahun 1999, kekerasan itu terjadi dalam konteks pelaksanaan referendum atau konsultasi rakyat mengenai status politik Timor Leste yang diawali dan dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 30 Agustus 1999. Sebelumnya berlangsungnya pemungutan suara, orang yang diduga mendukung kemerdekaan terus-menerus mendapat ancaman dan tindakan kekerasan dari kelompok milisi pro-Indonesia. Terdapat dari bahaya nyata mengancam rakyat Timor Leste yang menyambut kesempatan menentukan masa depan dengan politik rakyat Timor Leste dan serta acara yang meyakinkan untuk memilih merdeka. Kekerasan semakin meningkat menyusulnya pengumuman hasil pemungutan suara pada tanggal 4 September 1999. Selama beberapa minggu setelah pengumuman ini, tentara dan polisi Indonesia bergabung dengan pasukan militer pro-Indonesia. Polisi dan tentara yang bersenjata melancarkan tindakan kekerasan yang begitu hebat dan kejam, sampai-sampai membuat masyarakat Timor Leste yang lelah menduga akan terjadi kekerasan pun terkejut sebelum pasukan yang disahkan PBB menertibkan keadaan pada akhir September. Ratusan masyarakat Timor Leste dibunuh, sebagiannya meninggalkan rumah mereka. Pihak berwenang Indonesia memberikan beragam penjelasan yang mengenai kejadian-kejadian ini. Masyarakat Timor Leste mengklaim bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia dibentuk secara spontan karena adanya provokasi dari aktivitas pro-Indonesia yang dibentuk secara spontan karena adanya provokasi dan aktivitas pro-kemerdekaan, dan bahwa kekerasan adalah hasil bentroknya antara kedua belah pihak. Kejadian di Timor Leste dan pergeseran konteks internasional secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang tahun 1990 sampai kejadian merupakan titik balik adalah pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, di mana sebanyak 270 orang ditembak atau dipukuli oleh tentara Indonesia. Rekaman video yang mengejutkan mengenai pembantaian Santa Cruz disiarkan seluruh dunia, memicu kemarahan dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung Timor Leste di seluruh dunia. Penangkapan pimpinan perlawanan Sashana Gusmao pada akhir 1992, pengadilan politik terhadapnya setahun kemudian, dan perjuangannya untuk kemerdekaan Timor Leste dari dalam penjara semakin meningkatkan profil pejabat dia sebagai pemimpin Timor Leste yang layak pada saat itu. Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan menghasilkan pengiriman pejabat-pejabat PBB ke Timor Leste untuk menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan penting lain adalah dua orang Timor Leste, yaitu juru bicara internasional José Ramos Horta dan Uskup Dili Monisgor Carlos Belo mendapat anugerah Nobel tahun 1996. Anugerah Nobel ini meningkatkan harapan akan kemerdekaan jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan juga meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok pendukung Timor Leste serta organisasi non-pemerintah lainnya. Prospek penyelesaian masalah Timor Leste lebih lanjut meningkat pada tahun 1997 dengan pengangkatan Kofi Annan menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Akan tetapi perubahan terpenting pada bulan Mei 1999 ketika gelombang pasang protes di Indonesia yang bersamaan dengan krisis ekonomi besar memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, digantikan Presiden Habibie pada tahun 27 Januari 1999. Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkan bahwa rakyat Timor Leste akan diberikan kesempatan mengungkapkan pandangan masyarakat Timor Leste mengenai masa depan politik di wilayah itu.
saat memperjelas kebijakan baru, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa masyarakat Timor Leste akan hanya ditanya apakah masyarakat Timor Leste menerima atau menolak usulan otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Akhirnya masyarakat Timor Leste memilih menolak referendum dan menjadi negara sendiri. Begitu diumumkan sesuai referendum tanggal 3 September 1999 pukul 21 waktu New York, dalam perolehan suara 21% tidak ingin merdeka dan 78,5% harus merdeka. Maka meletuslah tragedi besar, yaitu ratusan korban sipil berjatuhan, gedung toko, rumah penduduk hangus, dan puluhan ribu penduduk mengungsi ke Timor Barat setelah Timor Leste mendapatkan referendum dari Indonesia. Kejahatan yang penting dari Timor Leste pada tahun 1999 mencakup pembunuhan dihukum, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, penindasan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta-harta benda. Tindakan-tindakan ini melanggar berbagai hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional, meliputi hak hidup atau keamanan pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta benda. Korban pelanggaran hak asasi manusia tahun 1999 sebagian besar adalah para penduduk dan dianggap sebagai penduduk yang mendukung kemerdekaan Timor Leste. Kerabat dekatnya kelompok-kelompok utama korban pro kemerdekaan Timor Leste mencakup para pemimpin CNRT, kelompok utama korban, para pejabat tinggi lokal, orang-orang yang dianggap pengkhianat, penduduk desa wilayah-wilayah basis pro kemerdekaan, rohaniawan Katolik, mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMED, perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil. Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok-kelompok pro Indonesia, orang-orang non Timor Leste yang termasuk di dalam para staf internasional UNAMED. Timor Leste termasuk di dalamnya Timor Leste termasuk ancaman, intimidasi, pelecehan, dan beberapa diserang secara fisik dan terluka. Namun patut dicatat bahwa pengamat dan staf internasional sangat jarang menjadi sasaran yang mematikan, dan hanya 2 orang asing yang dibunuh selama tahun 1999. Jadi pada intinya kekerasan itu berbalik setelah Timor Leste merdeka. Timor Leste lebih pro kepada orang-orang Timor, dan mereka rata-rata membantai orang-orang luar, apalagi orang-orang yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekianlah yang bisa saya sampaikan tentang kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, yaitu pelanggaran HAM Santa Cruz. Sekian ilmunya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.